Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about asking for and giving directions. Ya, kita akan mempelajari nih bagaimana cara meminta dan memberi informasi terkait arah suatu tempat. Nah, kita biasanya nih temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ada seseorang yang tersesat, mungkin dia sedang mencari suatu tempat dan dia galau nggak ketemu tempatnya, lalu bertanya sama kamu. Nah, mungkin dia adalah seorang native, mungkin ya seorang bule, mungkin, dan kamu bisa nih memberikan informasi terkait suatu tempat tersebut menggunakan bahasa Inggris setelah menonton video berikut ini. Yuk kita langsung aja lihat contohnya berikut ini. Well students, yuk langsung aja kita lihat penjelasan mengenai asking for and giving directions. Nah, di sini Miss akan menjelaskan terlebih dahulu ya vocabulary yang biasanya kita temukan jika kita ingin menanyakan suatu tempat ya, alamat seperti itu ya, atau memberikan suatu alamat, memberikan penjelasannya kemana sih caranya begitu ya. Mungkin kalian mau menuju suatu tempat, kamu suruh belok kiri, belok kanan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah vocabulary-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya nih asking for directions-nya seperti ini ya. How can I get to? Nah, titik-titiknya ini diisi nama tempatnya. Misalnya nih, how can I get to the hospital? Misalnya begitu ya. Jadi diisi dengan hospital misalnya yang di sini ya. Nah, lalu kalau giving directions seperti apa? Yang pertama ada tulisannya di sini ya, go on. Go on atau go ahead atau go straight on gitu ya. Ini maksudnya adalah jalan lurus. Jalan lurus aja. Nah, misalnya ada nama jalannya, misalnya go on to the main street. Nah, main street itu jalan raya ya. Jadi lurus aja di jalan raya ini seperti itu misalnya ya. Atau go ahead to the main street. Jadi lurus aja ke main street misalnya seperti itu. Nah, kalau go over the bridge ya, yang ini sudah go over the bridge. Go over the bridge itu maksudnya adalah melewati jembatan gitu ya. Lewatilah jembatan misalnya go over the bridge begitu ya. Kalau go past ini menunjukkan bahwa lewati. Go past the bank. Jadi lewatilah bank. Jadi mungkin tempatnya itu setelah banknya begitu ya. Jadi melewati. Go past. Lalu ada go up. Go up itu kalau misalnya jalanannya menanjak ya. Jadi go up. Go up gitu ya, menanjak. Kalau misalnya menurun, go down ya, seperti itu ya. Nah, kalau turn left itu menunjukkan bahwa belok kiri ya, turn left. Kalau turn right itu maksudnya adalah belok kanan, begitu ya. Selanjutnya ada slide left. Nah, biasanya nih ada jalan ya, mungkin ada yang persimpangan seperti itu ya. Jalan yang serong seperti itu. Jadi serong kiri, slide left. Kalau serong kanan berarti slide right, begitu ya. Yang terakhir yaitu make a U-turn. Yang ini sudah, yang ini sudah. Yang terakhir yaitu make a U-turn. Maksudnya putar balik. Make a U-turn, putar balik begitu ya. Biasanya mungkin ada jalur 2, lalu kamu mau pindah jalur yang ke sebelah kanan. Jadi kamu putar balik. Nah, itu make a U-turn maksudnya. Nah, mungkin kalian sering dengar istilah-istilah ini ya. In 200 meters, turn left. Misalnya begitu. Nah, mungkin dari Mbak Google ya. Dari Google Map biasanya kamu dengerin ada in 300 meters, turn right. Misalnya gitu. Atau slide left, slide right. Make a U-turn. Nah, itu sering banget muncul dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu artinya make a U-turn, putar balik. Slide left berarti serong ke kiri. Slide right, serong ke kanan. Kalau turn left berarti kalian belok kiri. Turn right, belok kanan. Begitu ya. Yuk lanjut aja kita ke penjelasan berikutnya nih. Nah, selanjutnya nih ya, kalau ada pertanyaan seperti ini nih yang di atas ya, how can I get to? Ini maksudnya adalah bagaimana caranya saya sampai ke mana gitu nama tempatnya. Di sini Miss kasih contoh, how can I get to the mall? Bagaimana caranya saya sampai ke mall? Nah, bisa kamu bilang di jawabannya yang di sebelah kanan ini ya. Ini adalah jawaban yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah it is on the main street misalnya. Ini di jalan raya. Jalan raya apa? Mungkin kamu bisa kasih tahu nama jalannya. Misalnya contoh yang lain. It is on the cool street. Misalnya begitu ya. Jadi on, setelah on itu nama jalannya. It is on
apa nama jalannya. Misalnya begitu ya. Contoh yang kedua nih, bisa kita bilang yang seperti ini ya. It's on the left of bank. It's on the right of bank. Berarti ini berada di sebelah kirinya bank. Atau ini berada di sebelah kanannya bank. It's on the left of bank. Berarti ini di sebelah kirinya bank. Kalau it's on the right of bank, ini di sebelah kanannya bank. Begitu ya. Jadi on the left atau on the right. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan. Selanjutnya nih, on the corner of. Biasanya kalau on the corner itu antara dua jalan. Misalnya, it's on the corner of Cool Street and Rose Street. Berarti dia ada di pojokan posisinya ya. Mungkin ada seperti ini ya. Di sini ada jalan, lalu di sini tempatnya. Begitu ya. Jadi dia on the corner gitu ya, di antara dua jalan. Jalan yang A sama jalan yang B. Begitu ya. On the corner. Jadi it's on the corner of Cool Street and Rose Street. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini Miss hapus dulu. Selanjutnya nih ya, kita bisa bilang next to. It's next to the hospital. Maksudnya adalah di sebelahnya, sampingan ya, di sebelahan. Ya, it's next to the hospital. Sebelahnya hospital atau rumah sakit ya. Kalau between berarti ada dua benda di antaranya atau dua building di antaranya ya. Di antara, between ya. It's between a drugstore and gas station. Ini di antara apotek dan tempat isi bensin ya, gas station. Begitu ya. Selanjutnya ada kata across from. Across from itu maksudnya adalah berseberangan. Ya, it's across from the school. Ini berada di seberangnya sekolahan. Jadi seberangan. Berarti tengah-tengahnya ada jalan. Lalu dia berseberangan begitu ya. Kalau pas di depannya gimana Miss? Kalau misalnya nih saya berdiri di depan mobil. I am in front of the car. Jadi bukan across from. Kalau across from itu berseberangan. In front of tepat berada di depannya. Begitu ya. I'm in front of the car. In front of the car maksudnya ya saya berada di depan mobil. Gitu ya. Paham ya? Jadi bedanya across sama in front of. Nah, cara tanya yang lain gimana Miss? Bisa juga menggunakan cara yang seperti ini ya. Is there any blank 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 near here? Nah, blank-blanknya bisa diisi nama tempatnya. Misalnya, is there any gas station near here? Apakah ada tempat pengisian bensin dekat sini? Begitu ya. Is there any gas station near here? Begitu. Atau contoh yang lain nih, where is the Madam Bakery? Di manakah Madam Bakery? Begitu ya. Where is the mall? Di manakah mall? Where is the school? Juga bisa ya. Jadi kalau kalian mau meminta informasi terkait suatu tempat, menanyakan tempat itu berada di mana, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sebelah kiri ini ya. Yang asking for the location of the place. Nah, ini yang Miss Mel kasih kotak. Sudah paham ya? Nah, lanjutnya kita akan lihat nih contoh meminta dan memberi informasi terkait suatu tempat ya. Asking for and giving directions. Berikut ini adalah contoh dialognya. Excuse me, miss? How can I get to the museum? Go straight to the Cool Street. Then, turn left and go up to the Rose Street. After that, turn left to the Moon Street too. It's on the right side of the street. Thank you. Don't mention it. Excuse me, sir? Is there any gas station near here? Yes. Go straight to the Cool Street. Then, turn right and go down to the Blue Street 1. After that, turn left to the Blue Street 2. It's next to the tire center. Thank you. You're welcome. Excuse me, miss? How can I get to the market? Well, go ahead to the Moon Street too. Then, turn left and go up to the Rose Street. After that, turn left to the Madam Street. It's on the right side of the street. Thank you very much. My pleasure. Emery, how can I get to your school? You can go on to the Moon Street too. Then, turn right and go down to the Rose Street. After that,
turn right to the cool street. It's across from the park. Well, thank you. Anytime. Well, students, so that's all the lesson for today. Nah, sebagai latihan, coba deh kalian lihat lagi map yang tadi dan coba bertanya dan minta temanmu untuk menjawab bagaimana sih untuk menuju suatu tempat. Ya, kamu bisa practice with your friends. You may go back to my explanation. Lihat lagi map yang tadi sudah Miss berikan ya. Lalu kalian bisa bertanya jawab nih sama temanmu cara meminta dan memberi informasi terkait arah suatu tempat. Well, so that's all the lesson for today. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Madam English di madamenglish.id. Ya, don't forget to follow and subscribe. See you and have a great day.